Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hendro Trisaputro, NIM 2144 8035 dari kelompok 7 ingin mempresentasikan praktek pembudayaan Pancasila. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pembudayaan Pancasila. Secara etimologi, istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan petunjuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka 1995 dikatakan bahwa budaya adalah pikiran dan akal budi, adat istiadat, suatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab dan maju, dan suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Membudayakan Pancasila berarti menghidupkan dan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk kehidupan nyata sehari-hari, serta mengusahakan agar nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi budaya di masyarakat luas. Perkenalkan, saya Nurul Dwi Arfiani dengan NIM 201448000036. Keberlangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi ini mengharuskan kita sebagai warga negara untuk selalu melestarikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, serta intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Pembudayaan Pancasila di tengah masyarakat akan menjadikan manusia Indonesia yang berwatak manusiawi, santun, mampu menghargai perbedaan, mencintai tanah air, demokratis, berjiwa solidaritas dan adil. Sebagai dasar negara, Pancasila sendiri digali dari budaya dan pengalaman kehidupan masyarakat Indonesia dan didesain sebagai rujukan bagi para penyelenggara negara serta segenap warga negara untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya dalam berbagai bidang dan aspeknya. Misalnya, dalam aspek bermasyarakat, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pendidikan. Perkenalkan, nama saya Istita Dian Agustin, nomor induk mahasiswa 2014-48037. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai praktek pembudayaan Pancasila dalam bidang masyarakat dan pendidikan. Praktek pembudayaan Pancasila di masyarakat direalisasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, 1. Melakukan praktek musyawarah mufakat. Yang kedua adalah membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang terakhir adalah menghargai setiap perbedaan yang ada, misalnya perbedaan agama, ras, dan budaya. Kemudian, praktek pembudayaan Pancasila dalam bidang pendidikan. Peranan Pancasila terhadap pendidikan Indonesia ialah mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contoh praktek pembudayaan Pancasila dalam bidang pendidikan misalnya adalah 1. Mengamalkan Pancasila dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Yang kedua, menghormati guru sebagai seorang pengajar. Yang ketiga adalah mengerjakan dan melaksanakan tugas dari guru yang telah menjadi kewajiban siswa. Yang terakhir adalah menaati tata tertib. Perkenalkan, nama saya Disna Nurmulyawati, nomor NIM 201448000039. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tentang praktek pembudayaan Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sosial budaya merupakan bidang dalam kehidupan manusia untuk mengembangkan suatu kebudayaan yang berada di lingkungan hidup masyarakat.
Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, maka akan dipastikan setiap orang akan melakukan hal-hal baik dan tidak menyimpang. Kehidupan bermasyarakat akan lebih terasa damai dan aman. Praktek pembudayaan Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pertama, pengembangan dan pembudayaan ekonomi yang merata di seluruh tanah air. 2. Toleransi antara umat beragama tanpa membeda-bedakan ras dan suku. 3. Melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. 4. Menolak adanya tindakan kekerasan dan perilaku tidak adil kepada sesama manusia. Selanjutnya, praktek pembudayaan Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menghindari sikap dan perilaku korupsi, penyalahgunaan dana masyarakat, dan pemungutan liar. Yang kedua, berusaha mengendalikan diri dari sikap perilaku yang ingin melakukan pemerasan kepada orang lain. Hidup bermalas-malasan, sikap tidak mau mengeluarkan atau membayar pajak, retribusi, zakat, dan sikap pamer kekayaan. Perkenalkan, nama saya Evi Ayu Setianingsih dengan nomor NIM 201484800041. Oke, saya akan melanjutkan yaitu tentang praktek pembudayaan Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama yaitu pengembangan lembaga negara. Sebelum era reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawai lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, BPK, dan DPA. Tetapi demi menjunjung tinggi nilai demokrasi sesuai yang tercantum dalam Pancasila, sistem lembaga tertinggi negara setelah reformasi berubah. Pada perubahan tersebut ditandai dengan kedudukan MPR yang setara dengan lembaga tinggi negara lain. Dalam persamaan kedudukan tersebut, semua landasan tinggi negara itu saling mengawasi dan mengoreksi. Yang kemudian dibentuklah beberapa negara baru yaitu DPA, yaitu untuk badan legislatif, dan komisi yudisial yang berfungsi memilih hakim, yang untuk badan yudikatif. Tetapi ada juga lembaga yang akan dihapus yaitu Dewan Penasihat Agung sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kedua yaitu pengembangan hak asasi manusia sesuai dengan nilai Pancasila. Pembentukan Negara Republik Indonesia tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28A sampai 28C sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada perkembangan zaman dan banyaknya peristiwa yang dilalui bangsa Indonesia yang mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden yang menjabat yaitu Bapak B.J. Habibie. Dalam Undang-Undang Dasar diterapkan telah memenuhi semua kebutuhan hukum tentang semua permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan demokrasi Pancasila. Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik yang diwujudkan dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan menjunjung tinggi pendapat rakyat untuk sebuah keputusan politik Indonesia. Contohnya yaitu perubahan sistem pemilihan umum di Indonesia yang sejak tahun 1999 Presiden tidak dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan dalam bidang hukum berdasarkan Pancasila. Pengembangan bidang hukum di Indonesia diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum tersebut bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pada perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik tidak hanya menyentuh lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan pusat, tetapi pengembangan kebijakan politik yang berdasarkan pada nilai Pancasila juga melingkupi pemerintahan desa. Contohnya yaitu dibentuknya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun dengan maksimal 3 kali masa jabatan berturut-turut. Sekian presentasi dari kelompok kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.